Tuan Ba, mohon berbelas kasih, Arya baru berusia 5 tahun. Beri saya waktu beberapa hari lagi, saya akan bekerja keras untuk membayar uangnya. Ling Fen si pecandu judi itu berutang 10 tael perak kepada saya. Jika tidak bisa mengeluarkan uang hari ini, gadis kecil ini harus pergi ke rumah pelacuran untuk melunasi utang. Lepaskan anakku. Ling Fen, kamu berani marah sekarang ya? Berutang harus membayar, itu hal yang wajar. Berikan 10 tael perak itu. 3 hari, saya akan membayarnya beserta bunga. Hahaha, dasar sampah seperti kamu. Baiklah. Jika tidak melihat uang setelah 3 hari, aku akan menjual istri dan anakmu semuanya. Ayo kita pergi. Wan Er. Arya tidak apa-apa sekarang. Jangan sentuh ibu dan adikku. Apakah kamu mau menipu uang lagi untuk berjudikan? Wan asli benar-benar brengsek. Memaksa istri dan anak sampai seperti ini. Dabao, ayah bersumpah tidak akan berjudi lagi mulai sekarang. Ayah akan membuat kalian hidup nyaman. Rumah tidak punya makanan lagi. 10 tael perak dalam 3 hari, harus menyelesaikan masalah makan dulu. Suamiku, mohon jangan pergi. Rumah benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Kamu bawa jaring rusak ini, bisa dapat berapa uang untuk judi sih? Wan Er, bangun cepat, aku tidak pergi ke tempat judi. Aku pergi ke gunung dan sungai mencari makanan. Aku tidak percaya, kamu selalu berkata begitu. Pergi saja kamu. Lebih baik biarkan kami bertiga ibu dan anak mati kelaparan saja. Tunggu aku pulang, pasti aku bawa makanan pulang. Jaga rumah baik-baik. Tidak ada sistem, tidak ada ruang penyimpanan, hanya bisa mengandalkan pengetahuan modern saja. Banyak ikan di sungai ini. Tapi orang zaman kuno tidak mengerti teknik menangkap ikan. Keranjang perangkap ikan sederhana, begitu ikan masuk tidak bisa keluar lagi. Kenapa tidak nyalakan lampu? Minyak lampunya habis. Tidur saja. Besok sudah ada makanan. Kamu tidak mau ke tempat tidur? Aku tidur di lantai saja, kalian istirahat dengan nyaman. Sepuluh tael perak dalam 3 hari, tidak ada sistem, hanya mengandalkan hal-hal yang ada di otak. Permainan ini aku terima. Ini. Ini adalah keranjang ikan yang saya pasang di sungai kemarin. Saya ambilnya pagi ini. Beruntung, ada 2 ikan besar yang masuk. Ikan besar. Dari mana kamu dapat ikan ini? Bukannya kamu pergi berjudi? Ayah tangkap sendiri. Dulu ayah salah, tapi mulai hari ini. Ayah tidak akan berjudi lagi. Ayah akan membuat kamu dan adikmu bisa makan kenyang setiap hari. Kamu bisa membersihkan ikan? Bisa, bisa. Hari ini aku akan pergi ke gunung mencoba peruntungan lagi. Barang-barang di keranjang ini. Bawa ini ke apotek di kota, bilang ini jamur liar kualitas terbaik. Harganya langka, jangan kurang dari minimal 500 keping. Jamur ini bisa dimakan? Bisa, dan sangat berharga. Jual ke apotek terbesar di kota. Jangan asal jual di pinggir jalan. Kalau tanya di mana dipetik, bilang tidak tahu. Suami yang ambil. Ada apa? Suamiku, kau benar-benar berubah. Jadi lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik. Musim jamur liar pendek, tak bisa jadi mata pencaharian utama. Kalau berburu, aku tak punya busur, anak panah, atau keahlian. Kejar kelinci liar bisa bikin capek sendiri, harus pakai otak. Dasar insinyur, meski kuliah teknik sipil. Akhirnya cuma buat PPT, tapi prinsip menggali lubang dan pasang perangkap. Masih paham. Untung uang dari jual jamur bisa beli beras, garam, dan minyak babi. Jamur itu laku 800 keping. Ibu, wanginya enak banget. Tunggu sebentar, makan setelah ayah pulang. Hasil hari ini lumayan.
10 tael perak mustahil dicapai cuma dari berburu. Besok harus cari peluang di kota. Siapa? Dabao, kenapa naik gunung? Muka kenapa? Jangan ikut campur. Kamu yang pukul? Aku bisa burung-burung, juga bantu ibu cari uang. Jangan jual adikku lagi. Dabao, ayah janji, mulai hari ini akan ada yang bisa bawa Arya pergi dari rumah kita. Bukan cuma Arya, kamu dan ibumu. Keluarga kita takkan direndahkan lagi. Janji ini ayah jaga dengan nyawa. Makanlah. Ada apa? Tidak apa-apa. Cuma sudah lama sekali tak makan selezat ini. Nanti tiap hari akan begini, bukan cuma ikan, tapi juga daging. Tak cuma kenyang, tapi juga enak. Sekarang aku sadar. Kalian satu-satunya yang tak boleh hilang di dunia ini. Suamiku, setelah kemarin pingsan dipukul mereka. Kau seperti orang lain. Hampir mati, jadi sadar. Dulu brengsek, karena tak menghargai kalian. Sekarang aku tahu. Kalian satu-satunya yang tak boleh hilang di dunia ini. Tapi 3 hari lagi gimana? 10 tael perak? Masih jauh, tapi masih ada waktu. Hari ini, jamur dan hasil buruan yang dijual, jika digabungkan, sekitar 1,5 koin perak. Masih kurang 8,5 koin perak. Rumah masih punya beberapa barang lama. Aku akan ke Pegadaian. Tidak perlu, besok aku ke kota, ada cara. Ikan dan udang di sungai ini gemuk-gemuk. Tapi warga desa tak pernah berpikir untuk menangkap dalam skala besar. Kalau bisa buat lebih banyak alat tangkap ikan yang efisien, hasil ikan meningkat. Itu jadi penghasilan yang stabil. Ditambah hasil buruan, diawetkan dan dikeringkan jadi daging asap. Juga laku dijual, tapi kecepatannya masih terlalu lambat. 3 hari harus kumpulkan 10 koin perak, cuma andalkan mengumpulkan dan berburu dari dasar tidak cukup. Harus naik sedikit ke hulu rantai industri. Gula merah, gula pasir, hawthorn, tang hulu. Sekarang di pinggir jalan dijual 10.000 sebatang, tang hulu. Di zaman ini, mungkin masih hal yang baru. Kalau bisa bikin, 1R. Di kota ada yang jual tang hulu nggak? Tang hulu itu apa? Bagus, nggak ada. Langkah pertama kenyang, langkah kedua cari uang, langkah ketiga bayar utang. Setiap langkah harus mantap, jalan paling mantap di dunia ini. Bukan jari emas, bukan sistem ceat, tapi dengan sepasang tangan. Mengandalkan otak sendiri untuk berjuang. Menurut harga pasar zaman ini, daging kelinci bisa dijual 80-90 koin tembaga. Ayam hutan 1 ekor kira-kira 30 koin tembaga. Ditambah uang dari jual jamur kemarin, sekarang ada 7 kian. Hasil buruan dan ikan kira-kira bernilai 3-4 kian. Digabungkan jadi 1 liang lebih. Masih jauh, harus dalam 3 hari kumpulkan 10 liang. Mengandalkan Gunai terlalu lambat, hari ini ke kota. Harus cari tahu rantai pasokan dan penjualan tang hulu. Suami, minum dulu baru pergi. Aku bukan takut. Aku ke kota hari ini, mungkin baru pulang sore. Kamu jaga anak di rumah. Kalau ada yang cari masalah, jangan dilawan. Sembunyi, tunggu aku pulang kasih. Kamu tenang saja. Jalan utama ramai, tapi sewa kiosnya mahal banget. Di sini saja. Keramaian jalan ini, kira-kira sepertiga jalan utama. Tapi kebanyakan rakyat jelata, daya beli terbatas. Daging kelinci 80-90 koin tembaga per ekor termasuk mahal, ayam hutan lebih susah laku. Tapi beberapa ikan hidup ini. Ikan mas ini masih hidup. Dijual berapa? 30 wen per kati. 30 wen? Kau merampok. Di pasar ikan cuma 20 wen. Bibi, itu ikan mati. Lihat punyaku ini. Di air lebih lincah dari belut.
Aku jujur berdagang, tak menipu orang dengan ikan mati dikira hidup. Tapi ikan hidupku memang harga ikan hidup. Kalau tak buru-buru, beli ikan mati 20 wen di pasar ikan. Direbus di rumah juga tak beda jauh, cuma agak amis. Pasar ikan memang ikan mati, amis banget. Ikan ini kelihatan segar. Lagi pula orang ini kelihatannya jujur. Beda sama pedagang ikan licik itu. 25 wen aku ambil satu. Baik, transaksi pertama, pilih yang paling gemuk buatmu. Ikan habis terjual. Tapi hasil buruan ini gimana nih? Rakyat biasa tak tega beli, hasil buruan. Ini harus dijual ke restoran atau kedai makan. Bukankah itu gedung di Yue? Mau apa? Mengemis ke pintu belakang. Ada barang bagus, mau ketemu majikanmu. Kau bisa punya barang bagus apa? Bukankah kau Lin si penjudi? Kok jadi pemburu? Kulit kelinci musim dingin terbaik, bulu tebal kulit padat, tak ada lubang panah. Kulit seperti ini, kalian terima nggak? Tunggu dulu, aku tanya majikan. Kulit kelinci lumayan. Satu kulit 100 wen, mau jual atau enggak? Pengawas HO, nilai kulit ini kau lebih tahu dariku. 100 wen bahkan tak untuk modal. Modal? Kau orang miskin punya modal apa? Barang diambil di gunung, kasih 100 wen sudah untung. Enggak jual pergi sana. Jangan halangi tamu masuk. Kalau gitu aku tanya di gedung Rui seberang. Berdiri, tambah 50 wen, 150. Ini, harga terakhir. Hei Lin Fen. Kulit kelinci dan ayam hutanmu aku ambil, 200 wen. Wah, tamu ini, barangmu dijual? Adik kecil, tunggu sebentar. Majikan. Silakan duduk. Tadi adik bilang ada barang bagus, boleh lihat detail? Kulit kelinci baru aku bersihkan, kulitnya utuh. Warna bulu merata, tak kotor. Di musim ini, kulit kelinci musim dingin seperti ini, di pasar minimal 300 wen. Kalau disamak dan dijual ke kota prefektur, bisa 500. Daging kelinci pagi tadi aku olah. Diasinkan semalaman hilang amis. Ayam hutan pakai jerat. Kulit daging utuh, tak rusak oleh tombak berburu. Adik pernah berdagang sebelumnya? Tidak, tapi pernah dirugikan, tahu akibat tak punya ilmu. Semua ini baru dipelajari beberapa hari terakhir. Kau tadi bilang mau jual ke Ruilou. Mau coba pancing Sao Guanxia? Shen Zhangui tajam, saya memang datang buat nego bisnis. Bukan cari gara-gara, harga Zhao Guanxi kurang tulus. Saja, Shen Zhangui, bisa kasih saya lihat ketulusan di Weilou. Menarik, baik. Kulit kelinci saya beli 400 wen. Daging kelinci 120 wen, 2 ayam hutan total 50 wen. Tapi saya ada syarat. Silakan Shen Zhangui. Hasil buruanmu ke depan, utamakan suplai ke Diwelou. Saya jamin kasih harga wajar. Tapi kau juga harus jamin kualitas dan kesegaran. Deal. Kakak ini orangnya menarik. Saya Zhen Qian. Boleh tahu nama kakak? Saya Lin Fen, orang desa Linjia. Lin Fen. Sepertinya saya pernah dengar nama ini. Mungkin karena reputasi saya kurang bagus. Dulu tukang judi, punya utang numpuk. Sekarang udah berhenti. Berhenti ya? Anak nakal balik, lebih berharga dari emas. Lin Fen, bisnismu ini di Weilou pasti ambil. Ditambah tabungan lama, sekarang ada lebih dari 2 liang. Kurang lebih 7 liang, waktu tinggal 1,5 hari. Bak, gula merah jual berapa? Gula merah 120 wen per jin, beli 2 jin bisa 110. Mbak Peng, toko ini kok gak jual hasil hutan? Musim gugur hutan banyak barang bagus, modal murah jualan juga laku. Saya cuma perempuan, mana berani naik gunung beli hasil hutan. Lagi pula beberapa toko besar di kota, udah monopoli jalur belinya. Saya janda, siapa yang berani kasih barang bagus? Kalau saya bisa suplai buat Mbak, kita sama-sama tinggal di desa Linjia. Dekat gunung, berburu mancing bisa, hasil hutan juga bisa dapat. Toko Mbak kurang barang, saya punya barang cari jalur. Kita bisa kerja sama. Tapi jangan tolak dulu. Saya cuma satu syarat, gula merah hari ini anggap modal kerja sama. Bisa kasih harga asli gak? 80 wen, lebih dari itu gak bisa. Deal. Omong-omong, ada tusuk bambu? Tusuk bambu ada sih, cuma beli buat kayu bakar.
Gak berharga, gimana jual? 3 wen sekepal besar. Oke, gula merah 2 jin, tusuk bambu 10 kepal. Ini koin tembaga, kita urus dagangan hari ini dulu. Kerja sama nanti kita bicara pelan-pelan. Cuci pakai air hangat, air dingin terlalu kasar buat tangan. Saya udah terbiasa. Dulu ya dulu, nanti ya nanti. Jangan cuci baju pakai air dingin lagi ya. Bu, kenapa nangis? Nggak nangis, ibu senang aja. Suami, lagi ngapain? Tanghulu, camilan kecil, hawthorn dilapisi gula. Luar renyah dalam lembut, manis asam. Waktu kecil, dulu baca cara bikinnya di buku. Hampir keceplosan, untung Suan gak bisa baca. Gak tahu juga orang zaman dulu ada waktu nulis cara bikin tanghulu. Jadi, Suami, ini tanghulu? coba dulu. Enak. Produk pertama selesai, besok jual tanghulu di pasar. Lihat hari terakhir perjanjian 3 hari ini. Bisa bikin apa lagi? 10 TL, masih kurang 7 TL lebih. Tapi aku makin yakin jalan ini bisa. Suami, aku bantu ya. Kamu tidur aja, ini bentar lagi selesai. Ayo, temani anak-anak tidur. Untung di halaman rumah pada ada pohon hawthorn. Biaya beli hampir nggak ada. Suami, semalaman nggak tidur? Tidur 2 jam. Cukup. Hari ini hari ketiga perjanjian. Sore Wangba dateng bawa orang, sebelum itu. Harus jual habis tanghulu ini. Kalau uangnya nggak cukup gimana? Kalau nggak cukup, Wangba nggak bisa bawa area. Tapi dia bakal. Semua cara dia udah aku pikirin antisipasinya. Percaya nggak sama aku? Percaya. Jual tanghulu. Manis asam enak, murah lagi. Bu, itu apa? Nggak tahu, ayo pulang, masih ada kerjaan. Ini apa? Bintang hulu, hawthorn gulal, 3 keping 1 tusuk. Beli 1. Kalau nggak enak nggak beli lagi loh. Nggak enak balik aja marahin aku nggak pergi dari sini. Bu enak, asam manis renyah. Bu coba juga. Enak banget, murah lagi. Tambah 5 tusuk. 3 keping 1 tusuk, hari ini bawa 100 tusuk. 300 keping masuk, biaya gula merah 80 keping. Hawthorn hampir gratis, tusuk sate 3 keping, untung bersih 217 keping. Tapi sekarang total uang cuma sekitar 3 TL. Jauh dari 10 TL, cuma jual eceran nggak cukup. Untuk mengumpulkan 10 TL, setidaknya harus jual ratusan tusuk. Tapi tanghulu baru diluncurkan, pasar belum terbuka. Harus cari cara lain. Bos, tanghulu ini masih ada berapa? Bisa buat lebih banyak? Bisa, mau berapa? Saya mau, kedepannya hanya suplai untuk Wan Xiangju, harga bisa dibicarakan. Suplai eksklusif manajer MA, transaksi ini belum bisa saya setujui sekarang. Tapi saya bisa tawarkan transaksi yang lebih bernilai. Saya ajarkan cara buat tanghulu dan teknik mengatur api gula. Saya ajarkan sepenuhnya ke dapur Anda. Jamin tanghulu Wan Xiangju. Satu-satunya yang asli di seluruh kota Qingxian. Mau jual resepnya? Berapa? 3 TL perak. Ditambah trik memilih, membuang biji, dan menyimpan hawthorn. Bisa lebih murah? Manajer MA, kalau sudah kuasai resepnya. Hanya musim dingin ini, tanghulu bisa untung berapa? Pasti sudah ada perhitungan di hati. Anak-anak di kota, 1000 atau 800, mana yang gak ngebet? Minta orang tua beli setusuk 3 koin, biaya per tusuk kurang dari setengah koin. Perhitungan ini pasti lebih paham dari saya. Deal, tapi ada syarat, saat mengajari orang saya minta mereka lihat Anda membuatnya. Hasilnya harus sama dengan yang dijual hari ini. Sepakat. Sudah 6 TL, sisa 4 shichen, kurang 4 TL masih sempat. Perhatikan sini, biji harus dibersihkan, rasanya nggak pahit. Api harus stabil, jangan terburu-buru. Saudara Lin, Anda orang yang berbakat.
Kedepannya ada bisnis bagus, jangan lupa. Pasti. Manajer Emma percaya saya nggak akan bikin rugi. Waktu yang dijanjikan Mbak. Kurang dari 2 shichen lagi, sekarang ada sekitar 6 tael. Masih kurang 4 tael, kalau sekarang buru-buru pulang ke desa. Ditambah hasil buruan dan hutan, mungkin dapat 6 tael 5 kian. Harus cari 3 tael 5 kian lagi sebelum pulang ke desa. Pak Yo, bahan obat ini belum diolah, masih mentah. Khasiatnya kalah sama yang diolah, 15 koin per jin. Jual ya? Nggak jual ya, bawa pulang sendiri. 15 koin? Saya setengah tahun cari di gunung. Kasih 20 koin lah, keluarga tunggu beras. 14 koin, nggak jual besok bawa ke kota. Buang waktu sehari, lebih rugi. Kualitas biasa, olahan kasar, tapi bahan obatnya sendiri bagus. Kakek, bahan obat ini kalau langsung dijemur dan diiris. Dijual ke toko obat, setidaknya 40 koin per jin. Mereka tekan harga karena lihat Anda nggak paham pasar, juga nggak punya jalur. Tapi saya nggak bisa ngiris, apalagi toko obat besar mau terima? Sekarang ikut saya ajarkan cara bicaranya. Bilang saja ini jamu liar dari gunung belakang desa Lin. Karena belum diiris, harganya bisa lebih murah. Tapi di bawah 35 koin tidak dijual. Saya kenal tabib di apotek. Suka beli yang liar. Maaf semua, saya tidak jual lagi. Obat bagus meski kasar, tapi liar tetap liar. Khasiat kuat, batch ini saya beli 40 koin per kati. Terima kasih Tabib Hu. Saya tanya lagi, ada obat yang kurang di sini? Semua kurang, beberapa hari ini ada orang kaya. Pesan 100 paket obat penguat janin, kurang beberapa bahan utama. Salah satunya buah mawar liar, susah dicari di mana-mana. Di alam ada, tapi sedikit yang kenal. Siapa yang mau memetik? Buah mawar liar saya lihat di gunung. Tidak tahu di zaman ini sudah tercatat sebagai obat. Buah mawar liar ini berapa Anda beli? Kering 80 koin per kati, segar jika bagus. Juga 50 koin, tapi harus dikirim hari ini. Obat ini saya buru-buru butuh. Dalam 2 jam saya antar ke sini. Untuk lokasi ini saya ingat jelas. Waktu pasang perangkap ada di sebelahnya. Zaman modern, 1 kati kering bisa ratusan ribu. Zaman kuno tidak ada yang beli sebagai obat, karena informasi terbatas. Tidak ada yang tahu bisa jadi obat. Perbedaan informasi adalah uang. Ini adik Lin. Ini, Istri saya, kena TBC, tabib kota bilang. Harus pakai ginseng tahan nafas, tapi ginseng mahal sekali. Saya pinjam sana-sini kumpulkan uang, tanya di toko obat. Akar ginseng paling jelek, 1 tael per 3 koin. Hari ini jual obat ini, susah payah menabung. Masih jauh kurang. Adik Lin ini, jangan, hitung saya pinjam dari Anda. Anda paham obat dan jalan gunung, nanti obat yang Anda petik beri saya. Saya cari pembeli, barang Anda bagus, pasti bisa bayar. Adik Li, Anda adalah penyelamat keluarga Yo saya. Saya sujud pada Anda. Jangan Pak, cepat ambil uang beli ginseng untuk istri. Buah mawar liar ini, nanti Anda juga bisa petik. Saya bantu antar ke apotek, Tabib Hu bilang. Berapapun diterima. Lin, 3 hari habis, 10 tael bawa sini. Uang ada surat hutangnya. A10 tael, ambil dan pergi. Kau hitung baik-baik, perhatikan baik-baik. Kakak benar-benar 10 tael. Lin jangan kasih, aku belum selesai dengan ini. Pak Ye, Anda memang bisa mencari masalah lagi, tapi saya punya kebiasaan buruk. Kalau dirugikan, harus dibayar 2 kali lipat. Anda tidak percaya? Silakan coba saja. Dapat uang dari mana? Jangan-jangan hasil curian? Jangan nangis. Setelah utang lunas, hidup pasti akan lebih baik. Selama beberapa hari ini, setiap keping uang yang kamu kumpulkan diperoleh dengan mempertaruhkan nyawa. Aku tidak tahu bagaimana membalas budimu. Makan dan tidur yang cukup. Mulai sekarang, jangan lagi menangis diam-diam di belakangku. Itu sudah merupakan balasan terbaik. Tantangan pertama sudah terlewati, tapi itu baru yang pertama.
Cemoohan karena mantan penjudi bangkit, iri hati dari sanak saudara yang miskin, dan dendam preman. Semua ini tidak akan lebih mudah dihadapi daripada 10 tael perak. Baiklah, satu persatu kita selesaikan. Aku, Lin Fen, tidak punya kemampuan lain. Kecuali tidak takut berjuang. Hari ini kita buat lebih banyak, besok adalah hari pasar. Semakin ramai semakin bagus. Menurutmu, apa kita harus coba jualan lain? Jualan tanghulu saja terlalu monoton. Kamu benar, tanghulu hanyalah langkah pertama. Setelah modal terkumpul, kita bisa jualan makanan rebusan. Tauge, tahu, apapun yang menguntungkan, kita jual. Tauge? Apa itu? Itu sayuran yang tumbuh dari kacang hijau atau kedelai. Empuk, bisa ditumis atau dijadikan lalapan. Saat musim dingin tidak ada sayuran hijau, ini sangat laris. Kamu, bagaimana bisa tahu banyak hal? Belajar dari buku. Dulu di kasino kota, kadang-kadang aku mengambil buku-buku bekas yang dibuang orang. Kamu tunggu di rumah dengan tenang, setelah beli ini aku langsung pulang. Aku tunggu kamu pulang. Wangba, uang perakmu sudah aku kembalikan. Kamu masih datang untuk apa? Mengembalikan 10 tael perakmu itu. Siapa tahu hasil curian atau rampokan. Aku datang hari ini untuk menuntut keadilan atas nama bibimu. Lin Fen, kamu mencuri pusaka keluargaku. Menukarnya dengan uang untuk bayar utang. Hari ini kamu harus mengembalikannya. Pusaka keluarga? Bibi, rumahmu miskin sampai tikus pun tidak mau datang. Mana ada pusaka keluarga? Aku bilang ada. Kamu yang mencurinya. Giok pusaka leluhurku ada di tanganmu. Kembalikan. Cukup bicara, Lin Fen. Kamu serahkan pusaka Bibi, dan kita selesai. Kalau nggak bayar, hari ini gue bongkar rumah jelek lo ini. Giok ya? Oke tunggu, gue ambil di dalam. Jangan takut. Ada gue di sini. Hahaha, ada apa nih? Ribut lagi? Kayaknya bilang kehilangan Giok. Lin Fen kayaknya bakal kena masalah nih. Lin Fen, lo mau apa? Gue mau apa? Bibi. Kamu bilang gue nyuri giok kamu? Coba kasih tahu semua orang, gioknya bentuknya kayak apa? Warnanya gimana? Kapan belinya? Harganya berapa? Iya warisan, mana gue tahu harganya berapa? Warisan? Keluarga kamu 3 generasi miskin. Waktu nikah keluarga Lin, Maharaja gak ada. Dari mana dapat giok warisan? Kamu ngaco? Gue ngaco. Warga semua, kita kan satu desa. Siapa yang gak tahu kondisi keluarga bibiku gimana? Kalau punya giok, masa masih pakai baju tambalan gini? Iya, keluarga Liu emang miskin banget. Dari mana dapat giok? Ini mau ngarang ya? Wangba, uangnya udah gue balikin. Kalau masih ganggu, kita urus di kantor bupati. Gue pengen lihat, hukuman buat fitnah warga baik apa. Kamu tunggu. Ayo kita pergi. Bibi, urusan hari ini gue liatin buat Om. Gue maafin. Tapi mulai sekarang, kalau masih bikin ribut di rumah gue, jangan salahin gue gak ngasih muka keluarga. Gue ngerti. Lin Fen ini beneran berubah ya? Iya, dulu penakut banget, sekarang kayak orang lain. Tanghulu buatannya udah coba? Enak banget. Gak apa-apa, Gak apa-apa. Bikin kamu dan anak takut. gak kok. Tadi kamu hebat banget. Kedepannya, siapa yang ganggu kita, gue bakal lindungin kalian. Yang baru jualan sini, bayar uang keamanan belum? Gue belum dengar jalan ini harus bayar uang keamanan. Sekarang ada. Jalan ini mulai hari ini kami yang urus. 50 keping sehari, bayar per bulan 1,5 tael. 50 keping. Sehari aja kami nggak dapat 50 keping. Nggak dapet? Minggir. Kalian satu grup sama Wangba ya? Wangba dari desa Mang? Itu apaan sih? Gue dari geng Serigala Hijau. Dua abang, urusan uang keamanan bisa dibicarakan. Pinter juga lo. Tapi, warung ini dilindungi oleh kakak Wangba. Uang perlindungan juga dibayar ke dia.
Kalau mau, kalian bicara saja dengannya. Wangba itu siapa dia? Kapan wilayah di kota ini jadi milik dia? Tapi Kakak Wang bilang, jalan ini adalah wilayahnya. Kalau aku serahkan ke kalian, aku sulit menjelaskan ke dia. Omong kosong, bilang ke Wangba. Jalan ini sudah diambil serigala hijau. Hah, kalau dia tidak terima, suruh dia cari kami. Saat itu aku sedang bersiap pergi, para preman itu mulai menantang. Lalu gimana? Serigala hijau bukan lawan mudah. Tenang, aku punya cara. Beberapa hari ini, aku amati serigala hijau dan Wangba. Meski sama-sama preman, tapi mereka saling benci. Aku sengaja bilang di depan mereka, warung ini disediakan Wangba. Mereka pasti akan cari masalah dengan Wangba. Tapi, kalau mereka tahu kamu menghasut, Tahu pun gimana? Beberapa hari ini aku tidak jualan di kota dulu. Biarkan mereka berantem dulu. Setelah mereka selesai, aku baru bertindak sesuai situasi. Oh ya? Aku ada hal ingin diskusi denganmu. apa itu? Anggur ini tekniknya terlalu sederhana. Kita bisa jual. Orang lain juga bisa. Kurasa tidak butuh beberapa hari. Di kota sudah ada yang ikut-ikutan. Jadi aku berencana buat makanan baru. Yang itu tidak mudah ditiru. Maksudmu tauge dan dangur rebus bumbu yang kamu sebut kemarin? Iya. Besok aku mulai rendam tauge, beberapa hari lagi bisa dimakan. Untuk dangur rebus, butuh beberapa rempah. Nanti aku buat daftar belanja, beli di kota. Semua ikut keputusanmu. Lin Fen, hari-hari ini kamu sudah bekerja keras. Anak-anak sudah tidur. Aku ambilkan air panas untuk cuci kakimu, ya? Baik. Airnya sudah siap. Aku bisa saja. Tidak apa, biar aku. Hari-hari ini kamu yang sibuk mengurus semuanya. Aku cuci kakimu juga seharusnya. Suan. Kehidupan keluarga kita nanti akan semakin baik. Aku janji. Aku percaya padamu. Sungguh, aku percaya padamu. Hai. Para preman itu, beberapa hari ini, sedang berantem hebat dengan orang-orang Wangba. Katanya sampai ke kantor kabupaten, kedua belah pihak ada yang dikurung. Dua kelompok itu sama-sama kalah malah membuat para pedagang di kota kita merasakan ketenangan selama beberapa hari. Ayah, cepat lihat. Ini taoge, benar-benar tumbuh. Tentu, kacang hijau direndam semalaman, lalu disiram 2 kali sehari. Jaga kelembapannya, 3-5 hari sudah bisa tumbuh. Saat musim dingin tidak ada sayur, ini sayuran segar terbaik. Tapi bagaimana kita memakannya? Tunggu siang, ayah masak untuk kalian. Enak, lebih enak dari sayur biasa. Taoge ini lembut, renyah, dan ada sedikit rasa manis. Memang enak. Suan, aku rencana besok bawa sedikit tauge ke kota untuk coba, tidak jualan di pasar dulu. Langsung bawa ke restoran. Ke Yuelo. Benar, manajer chef bilang dulu, barang bagus prioritaskan dia. Tauge ini barang langka, pasti belum ada yang lihat di kota. Kalau Diwell terima, nanti jadi jalur penjualan tetap kita. Kalau gitu, aku ikut saja. Kamu ikut? Ikut ke kota, bisa bantu bawa barang. Tawahaga, dulu di rumah orang tua, aku juga pernah dagang kecil-kecilan. Nggak dibayar sama sekali. Baik, besok kita pergi bersama. Dabao, jaga adik di rumah. Bisa? Bisa. Lin Fen, hari ini bawa barang bagus apa lagi? Manajer Shen, kali ini bawa barang segar, mau kasih lihat. Sayur apa ini? Belum pernah lihat. Ini namanya tauge, dari kacang hijau, teksturnya. 3-5 hari sudah bisa panen. Cepat tumis sepiring, aku coba. Siap. Lihat saja. Renyah, manis, tidak sepat. Taoge ini mau dijual berapa? Manajer Shen ahlinya, Anda yang kasih harga. Taoge ini meski baru, tapi dasarnya kacang hijau. Bukan sayur mewah, aku kasih 4 keping per kati. Bagaimana? Setuju? Besok kirim 20 kati setiap hari. Kalau kurang bisa tambah. Baik, 4 keping per kati, 20 kati sehari jadi 80 keping. Kurangi biaya kacang hijau, sehari untuk bersih 60 keping. Lebih untung dari jual tanghulu. Dan stabil, tidak perlu jualan panas-panasan. Juga tidak perlu khawatir diganggu preman, setiap hari antar sekali. Sisa waktu bisa buat hal lain.
Bumbu untuk masakan rebus butuh banyak rempah. Bunga lawang, kayu manis, lada sichuan, buah cao, daun salam, jintan. Ada yang umum, ada yang agak langka. Beli rempah sebanyak ini, pasti butuh uang banyak ya? Awalnya memang butuh modal yang lumayan besar. Tapi untungnya besar. Jeroan babi cuma 3 koin per kati. Setelah diolah, bisa dijual 20 kain. Ceker ayam lebih murah lagi. 2 koin per kati, setelah diolah bisa dijual 15 kain. Kamu tahu harga-harga ini dari mana? Waktu jual hasil hutan, sekalian tanya-tanya. Minggir. Itu Tuan Kian. Kau pendatang ya? Tuan Kian. Pengusaha terbesar di kota kita, punya 3 rumah makan. 2 rumah gadai, 1 toko kain sutra. Katanya bupati pun bersaudara dengannya. Cek orang itu, buat apa beli rempah sebanyak itu? Baik, Tuan. Jeroan ini beneran bisa dijual? Tenang, setelah diolah rasanya lebih enak dari daging. Apa baunya? Wangi sekali. Kayaknya dari arah tetangga. Pak, wangi banget. Kapan bisa makan? Tunggu setengah jam lagi, biar bumbunya meresap. Nulis dulu, kalau sudah selesai baru boleh makan. Oke. Coba rasain. Enak. Pak, ini enak banget. Makan pelan-pelan, jangan tersedak. Semua sudah dikemas? Sudah. 10 kaki babi, 50 ceker ayam, 5 kuping babi. Dijual sesuai harga yang kita tetapkan. Kalau habis terjual, bisa dapat 150 kain. Nanti kalau sudah laku, bisa lebih banyak. Ayo, cepat pergi cepat pulang. Wah, Lin Fen, pagi-pagi mau kemana? Bau apa ini? Wangi. Aku bikin makanan rebus. Mau dijual di kota. Bibi Wang, coba cicip. Wah, luar biasa enaknya. Lebih enak dari daging kecap di toko. Lin Fen, kapan belajar masak begini? Coba-coba sendiri. Kalau suka, nanti aku kirimkan. Jangan lupa janjinya. Makanan rebus. Baru matang. Kaki babi, ceker ayam, kuping babi. Kalau tidak enak, gratis. Makanan rebus. Baru matang. Makanan rebus. Baru matang. Apa ini? Makanan rebus. Silakan cicip. Enak. Berapa harganya? Kaki babi 8 koin per biji, ceker ayam 2 koin. Kuping babi 15 koin per biji. Agak mahal ya. Harga sesuai kualitas. Coba pesan sepiring di Diwelo. Paling murah 20-30 kain. Porsinya belum separuh kaki babi saya. Lagi pula ini resep rahasia, tidak ada di tempat lain. Boleh saya coba 1? Minggir, minggir. Resep bumbu rendamanmu ini dari mana? Anda siapa? Saya pemilik toko daging matang Juji. Nama saya Ju. Bumbu rendamanmu enak, tapi... Anak muda, kalau mau berjualan daging matang di kota, harus tahu aturan. Aturan apa? Bisnis daging matang ini diatur oleh asosiasi daging matang kami. Kalau mau jual di sini, bayar dulu iuran masuk, 5 tael perak. 5 tael? Pak Ju, iuran masuk ini aturan seluruh asosiasi. Atau keinginan pribadi Anda? Apa maksudmu? Maksud saya jual bumbu rendaman saya. Karena rasanya enak dan reputasi bagus. Kalau Anda merasa saya merebut pelanggan Anda, lebih baik bersaing secara adil. Pakai alasan begini untuk memeras. Nanti terdengar tidak enak, kan? Iya, dia jual bumbu rendaman. Urusan apa denganmu? Paju ini cuma iri aja. Dulu saya beli paha babi di Juji. Sudah basi, harganya mahal lagi. Baik, kau tunggu saja. Apa nggak apa-apa? Jangan khawatir. Orang seperti ini cuma menggertak. Selama kita jujur dan lurus, dia nggak bisa berbuat apa-apa. $158 keping,
8 keping lebih dari anggaran. Besok bikin lebih banyak. Saya sudah hitung. Kaki babi dan ceker ayam untungnya paling tinggi. Bikin lebih banyak. Telinga babi harganya tinggi, tapi modalnya juga besar. Bikin sedikit saja. Oh iya, besok kita kirim tauge ke restoran dijual lagi nggak? Sudah hampir 5 hari, batch kedua tauge sudah tumbuh. Kirim, plus tambah 1 kilogram bumbu rendaman, biar Pali coba. Kalau dia mau terima bumbu rendaman juga, kita punya jalur penjualan lagi. Lin Fen, ada di rumah? Apa yang terjadi? Lin Fen, pagi tadi, kamu kan kasih saya cicip bumbu rendaman itu. Wah, enak banget. Pak Zhang dan yang lain cium baunya, tanya saya, katanya buatanmu. Mereka semua mau beli sedikit buat cicip. Masih ada daging rendam? Iya, anak saya cium baunya. Rewel sepanjang siang. Saya mau 2 kaki babi. Wan, bawa keluar bumbu rendamannya. Masih ada sedikit. Ini tetangga semua, hari ini gratis. Bagi-bagi buat cicip. Masa ya? Kamu susah payah bikin, mana bisa gratis? Terima. Daripada kota bersaing dengan orang lain, mending kita buka pasar dulu di desa. Desa keluarga Lin memang miskin, tapi stabil. Nggak ada preman ganggu, nggak perlu bayar pajak macam-macam. Lagi mikirin apa? Lagi mikirin gimana jualan bumbu rendang kita. Desa emang nggak seramai kota, tapi lebih aman. Lagi pula, kalau warga udah suka, pasti mereka promosiin. Nanti desa-desa sekitar pada datang beli. Itu juga penghasilan yang lumayan. Ide bagus tuh. Tapi rumah kita kecil, kalau beneran rame, harus cari tempat lain. Pelan-pelan aja, nggak bisa buru-buru. Swan, hari-hari ini kamu capek ya? Nggak kok, kerja sama kamu hati tenang. Dulu waktu kamu nggak di rumah, aku sendirian ngurus anak. Nggak tahu besok gimana. Sekarang kamu udah pulang, beneran pulang. Aku nggak takut apa-apa lagi. Kedepannya aku selalu di sini. Aku tahu. Jauh-jauh udah kecium wangi, bumbu rendang ini bikin ngiler banget. Iya, sabar ya. Pada dapat kok. Sekarang tabungan kita udah berapa? Tunggu, aku ambil uangnya buat dihitung. Perak sama uang tembaga, totalnya delas 2 uang. Cukup buat renovasi rumah. Mending jangan direnovasi, simpen aja uangnya buat jaga-jaga. Jangan khawatir. Sekarang pemasukan kita tiap hari stabil. Bukan rezeki dadakan. Uang yang keluar bisa balik lagi, tapi musim dingin ini. 2 anak kita nggak boleh kedinginan lagi. Oke. Kamu jadi gitu ya? Putusin, beberapa hari ini aku ke kota cari. Tukang yang bagus, hitung dulu anggarannya. Pak Tua, mau minta tolong lihat soal renovasi rumah. Mau yang kualitas kayak gimana? Yang bisa dipakai aja. 2,5 uang cukup, yang agak bagusan 3 uang lebih. Kalau mau bikin kayak rumah genteng di kota, 5 uang ke atas. Rumah kualitas 3 uang, atapnya diganti yang tebal. Temboknya diplester ulang, depan pintu dikasih tangga batu. Beres, kapan mulai kerjanya? Lusa aku siapin bahannya. Mau cari apa, Tuan? Ada tusuk konde perak yang bagusan? Ada, ini barang baru dateng. Yang ini harganya berapa? Pilihan bagus, Tuan. Ini buatan Yang Zhou. Satu-satunya di kota, 2 uang perak. Sudah kembali? Sudah dapat tukangnya? Sudah, master luka ahliannya bagus, harganya juga pas. Lusa mulai pengerjaan. Bagus sekali. Sebelum musim dingin kita sudah bisa tinggal di rumah baru. Ini untukmu. Ini, apa ini? Sisir kayu persik yang kemarin terlalu biasa, ganti yang lebih bagus. Jangan nangis, tidak suka? Suka, aku sudah bertahun-tahun tidak pernah dapat hadiah. Nanti tiap tahun aku belikan untukmu, yang emas, yang giok. Isi penuh kotak perhiasanmu. Buat apa buang-buang uang? Yang ini saja sudah cukup. Aku yang bantu. Cantik tidak? Cantik? Istriku yang paling cantik. Aku masak dulu. Huruf ini baca, Tian. Seperti, Tian Ye, sawah. Tian bagus, ada kemajuan. Besok ayah ajari kamu tulis namamu sendiri. Benarkah? Namaku ditulis bagaimana? Kamu namanya Lin Rui. Rui, seperti, Rui Sui, salju keberuntungan. Besok diajari ya. Ayah, aku juga mau belajar. Aku juga mau tulis nama. Baik, baik semua diajari.
Ibu, ayah bilang besok ajarin kita tulis nama. Baik, baik, belajar yang rajin. Ibu, kenapa ibu nangis lagi? Tidak. Ibu senang. Aku kerja bertahun-tahun begini. Tidak pernah makan makanan seenak ini di rumah orang lain. Lin Fan ini benar-benar berubah. Iya kan? Dulu pengecutnya begitu, siapa sangka bisa seperti sekarang. Suan akhirnya bisa menikmati hasil jerih payahnya. Lihat tuh, lihat. Renovasi rumahnya mau pakai genteng lagi. Dapat uang dari mana dia? Katanya, dapat dari jualan makanan rebusan bumbu. Makanan rebusan? Hah? Pasti ada resep rahasia yang tidak jelas. Bisa jadi hasil curian dari mana? Lalu kita bisa apa? Bos Lin, lihat dindingnya sudah oke belum? Keahlian master Lu memang top. Tentu, aku, Lau Lu, sudah 30 tahun kerja. Tukang batu dan tukang cat di 10 desa sini. Kalau aku bilang nomor 2, tidak ada yang berani bilang nomor 1. 2 hari lagi ganti pintu dan jendela yang baru. Rumahmu ini bakal seperti baru dibangun. Minum teh dulu. Kakak, jangan repot-repot, kami urus sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kalian yang capek. Sudah datang segini pagi? Kenapa hari ini begitu cepat? Bukan cuma dari desa kita, ada juga dari desa li sebelah. Desa Zhang. Semuanya sengaja datang jauh-jauh untuk beli. Harus cari cara untuk tingkatkan produksi. Datang. Bos Lin, saya mau 3 kaki babi. Saya mau 10 ceker ayam, waktu itu nggak kebeli. Hari ini sengaja bangun pagi-pagi banget buat kesini. Jangan dorong-dorong, semua dapat. Hari ini bikinnya banyak, cukup buat dijual. Minggir-minggir, saya ini tante buyutnya. Tante mau beli makanan rebus juga? Beli? Saya kan tantemu, makan makanan rebusmu aja harus bayar? Kamu renovasi rumah juga nggak ngomong sama kami. Masih ada rasa hormat ke orang tua nggak sih? Tante, ini barang buat dijual. Bukan buat diambil sembarangan. Lin Fan, kamu anak nggak tahu balas budi. Waktu kecil kamu kelaparan, siapa yang ngasih kamu 2 ubi jala? Sekarang udah sukses, daging aja nggak tega kasih ke orang tua. Semua tolong nilai, keponakan saya ini nggak tahu balas budi. Keluarga kami udah baik banget ke dia, sekarang dia berbalik nggak kenal orang. Makanan rebus aja nggak mau kasih saya makan. Mending dikasih dikit aja deh. Kalau hari ini Liu Xi bisa ambil gratis, besok dia bakal bawa seluruh keluarganya dateng, ambil gratis semua. Tante, kamu bilang waktu kecil ngasih saya ubi jalar, saya ingat. Tapi saya juga ingat 3 tahun lalu keluarga kami kehabisan beras. Suan gendong Area, mau pinjam setengah liter beras ke rumahmu. Kamu aja nggak kasih masuk, musim dingin tahun lalu. Dabao lapar banget nggak tahan, di depan dapur rumahmu. Ambil sepotong lobak asin yang jatuh di tanah, kamu lepasin anjing gigit dia. Hal-hal ini kamu ingat nggak? Kamu ngomong sembarangan. Saya ngomong sembarangan? Kalau kamu nggak percaya, kita bisa minta kepala desa nilai, kalau nggak ya ke balai leluhur. Di depan para leluhur, bahas satu persatu hal-hal yang kamu lakuin ke keluarga saya selama ini, semuanya dibahas jelas. Baik Lin Fan, kamu kejam, udah sukses nggak mau kenal saudara miskin. Nanti kamu nyesal, Ci. Liu Xi juga muka tebal banget ya. Dulu waktu Lin Fan susah dia nggak bantu. Sekarang orang udah sukses, malah mau nyambung saudara. Lin Fan bener, orang kayak gini nggak boleh dimanjain. Mikir apa? Mikir, apa kita harus traktir makan warga? Renovasi rumah kan hal besar, aturannya harus ada acara makan. Lagi pula beberapa hari ini, warga desa juga lumayan perhatian ke kita. Saya juga mikir gitu. Buat beberapa meja jamuan. Ajak tetangga-tetangga semua rame-rame. Ya udah ditentukan aja, nanti pas master lu selesai pasang kusen pintu. Kita langsung adain. Hari ini capek banget ya? Nggak capek, hari ini adalah hari paling bahagia sejak saya nikah ke keluarga Lin.
Masih banyak hari bahagia yang akan datang, kita pelan-pelan saja.